Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah selalu memberikan ketetapan iman, Islam, ihsan, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang sifat bagaimana Rasulullah ketika minum dari rizki yang Allah berikan, yaitu air susu, madu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulwu al-barid. Dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah, beliau adalah ummahatul mukminin, ummul mukminin, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbus syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulwu al-barid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk menikmati sebuah minuman, dan minuman tersebut adalah al-khulwu yang manis, kemudian al-barid yang dingin. Ini yang dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabul asala al-mamzuja bil ma' al-baridi. Rasulullah juga sering minum madu, kemudian madu itu dicampur dengan sebuah air, diseduh dengan air yang ini adalah air dingin. Ini adalah yang pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dan juga diceritakan oleh beberapa sahabat. Wa an Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam taqala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu fa sallama faradda ar-rajulu wa huwa yuhawilul ma' fi haitihi wa qala sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un bata fi sanadin wa ila qara'na fa qala indi ma'un bata fi shannin fantalaqa ilal arishi fasaqaba fi qatahin ma summa halaba alaihi min dajinin lahu fasyariba alaihi salam washin al-jiltu al-yali. Diceritakan dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau datang kepada sahabat yang dikenal dengan sahabat Ansor. Bersertaan pada saat itu ada beberapa sahabat juga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam. Setelah beliau mengucapkan salam, dijawab oleh sahibul bait atau sahabat Ansor tersebut. Kemudian dipersilahkan Rasulullah masuk ke dalam tempat tinggal beliau. Kemudian wa huwa yuhawwilul ma' fi haitihi, dan sahibul bait itu mau menyediakan sebuah hidangan minuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahibul bait, in kana indaka ma'un bata fi shanatin, apakah kalian mempunyai air minum yang air minum itu telah ditempatkan di satu tempat air dari kemarin?
Jadi beliau menanyakan air yang sudah lama ditampung di dalam sebuah tempat air. Kemudian sahabat tersebut menjawab, faqala indi ma'un bata fi syandi. Ya Rasulullah, kami mempunyai air yang telah kami simpan, yaitu beberapa hari yang lalu. Kemudian sahabat tersebut mengambil air tersebut. Setelah didapatkan air tersebut, dituang di dalam gelas, kemudian beliau ke belakang mengambil lagi adalah memeras air susu, kemudian dicampurlah air dingin tersebut dengan air susu. Setelah itu baru disediakan kepada Rasulullah, dihidangkan kepada Rasulullah, fasariba alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah meminumnya air yang dingin tersebut yang bercampur dengan air susu. Ini adalah yang pertama, bahwa Rasulullah suka untuk meminum minuman yang manis, kemudian dalam keadaan dengan menggunakan air yang dingin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasna a'ta as-siwak al-akbar wa idza syariba a'ta alladhi an yamini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau ini mengamalkan amaliyah sunnah yang beliau anjurkan, yang beliau contohkan, yaitu menggunakan siwak. Dan ketika siwak itu setelah digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siwak itu dihadiahkan kepada orang-orang yang dinilai di dalam majelis itu ada orang besar. Misalnya ada orang yang lebih sepuh, itu dikasih sama Nabi. Ya, siwak yang telah dipakai oleh Nabi tersebut adalah diberikan, dihadiahkan kepada orang yang dianggap paling sepuh atau paling besar di majelis tersebut. Ini adalah nilai keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada di dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang telah digunakan oleh Nabi, sesuatu yang telah dipakai oleh Nabi, di situ mengandung nilai berkah yang sangat luar biasa. Sehingga yang telah disentuh oleh Nabi, yang telah digunakan oleh Nabi, diserahkan kepada, dihadiahkan kepada seseorang. Dan seseorang ini yang menerima pasti kegembiraannya sangat luar biasa. Setiap orang yang ada bersama dengan Nabi ingin selalu mendapatkan hadiah dari Nabi, karena ini adalah sesuatu yang istimewa. Nah, hal yang semacam ini mungkin kalau di kita sesuatu ini enggak baik, ya kan? Karena apa? Kita menggunakan siwak, setelah kita pakai, kita hadiahkan pada seseorang. Kemudian seseorang itu saya yakin tidak akan mau. Dianggap kita adalah istihanah, meremehkan kepada orang itu, ya kan? Karena sudah dipakai. Ya, tapi kalau ini yang melakukan Rasulullah, yang memakai Rasulullah, ceritanya lain. Ya, ngambil keberkahan yang sudah digunakan Nabi, ini justru yang istimewa sekali. Dan kita juga masih banyak yang kita punya keyakinan sebagaimana yang terjadi pada sahabat kepada Rasulullah, yaitu kita kepada ulama-ulama besar, guru-guru kita besar. Mungkin kita di dalam hal ini punya keyakinan yang sama seperti para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di kalangan umum yang jelas ini dianggap sesuatu yang istihanah, sudah dipakai kemudian dikasihkan. Kemungkinan orang nggak ada yang mau. Tapi kalau ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru itu yang diharapkan oleh semua para sahabat yang sudah disentuh oleh Nabi, yang sudah dipakai oleh Nabi, itu harapan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, wa idza sariba a'talladhi an yamini. Rasulullah juga selalu memberikan nilai-nilai keberkahan itu kepada para sahabat-sahabatnya. Dan yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah ketika beliau meminum suatu minuman itu enggak dihabiskan, kemudian dihadiahkan kepada siapa? An yamini, orang yang ada di sebelah kanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau di kita, ya, di saat-saat kita ini ketemu ulama-ulama besar, ini kita mengambil berkah sebagaimana yang dulu terjadi
antara Rasulullah dengan para sahabat, kita sah-sah saja, ya, dibenarkan. Karena apa? Ittiba, sebagaimana ngikuti Nabi Muhammad SAW, dan kita punya satu keyakinan husnudzon yang tinggi kepada seorang guru yang kita yakini, ya, keilmuannya, kesolehannya, sehingga sentuhan-sentuhannya bisa mengantarkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamussul ma' massan wa la yu'abbu abbun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatba'u fadla su'rihi ila man ala yaminihi. Fa in kana man ala yasari ajalla rutbatan qala lilladzi ala yaminihi as-sunnah an tu'ta fa in ahbabta athartahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minum, itu minumnya adalah seteguk-seteguk, artinya tidak langsung segelas masuk terus sampai habis. Minuman yang semacam itu atau minum yang semacam itu dikatakan adalah kal hayawanat, seperti minumnya hewan. Maka Rasulullah memberikan contoh ketika minum seteguk-seteguk. Kita misalnya ambil 3 kali tegukan, kemudian cukup dulu, nanti dilanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah setelah meminum seteguk-seteguk tersebut, sisa yang ada itu diserahkan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Kalau sekiranya di sebelah kiri Rasulullah ini terdapat orang yang akbar, jadi orang yang di kanan sama orang yang di kiri ini posisinya adalah lebih harus dimuliakan yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri ini lebih tua, satu misal, yang di sebelah kanan muda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak ini sebenarnya untuk kamu yang di sebelah kanan, tapi di sini ada orang tua, sunnahnya mendahulukan orang tua. Maka dengan izin yang ada di sebelah kanan nanti akan diberikan oleh orang yang sebelah kiri. Jadi sunnah tetap dinyatakan adalah yang berhak adalah di sebelah kanan, tapi memuliakan orang di sebelah kiri yang posisinya lebih tua itu juga hukumnya sunnah, sehingga sunnahnya itu bisa dijalankan dua-duanya, ya. Yang berhak sebenarnya kanan, tapi dengan izin sebelah yang ada di kanan ini berarti sudah mendapatkan izin, sudah haknya yang sebelah kanan sudah didapetin, kemudian diserahkan kepada yang sebelah kiri. Tapi ada juga yang salah satu sahabat itu ketika ada sisa minuman dari Rasulullah yang dihadiahkan kepada dia sebagai orang yang di sebelah kanan, di sebelah kirimu itu ada orang tua, kalau bisa kau bagi, itu hukumnya sunnah. Kata dia, pokoknya apa yang diberikan oleh Rasulullah kalau sudah sampai ke tangan saya nggak akan ridho dikasihkan siapapun, pengen saya habisin aja gitu. Ya artinya dia nilai keberkahan itu nyari kesempatan yang kayak begitu sulit, ya kan? Sulit. Makanya ini pernah terjadi seperti itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Khalidun bin Walid ala Maimunah wa ja'at nabiina min labanin fashariba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi. Ini kisahnya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas di rumah bibinya yaitu Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini adalah yang dipersunting oleh Rasulullah. Sehingga pada saat itu ketika duduk bersama di situ, Ibnu Abbas itu berada di sebelah kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Khalid bin Walid berada di sebelah kiri. Dan Ibnu Abbas ini masih muda sekali. Kemudian Khalid bin Walid Masya Allah sudah seorang pemimpin hebat luar biasa. Kemudian Rasulullah menyatakan ini minuman untuk kamu, ya, sisa yang dari Rasul itu. Kemudian tapi sunnahnya memuliakan juga orang yang lebih tua, ya, dia langsung menjawab, ya, ini kalau sudah engkau serahkan kepada kami ya Rasulullah, gak akan kami berikan siapapun, ini untuk saya sendiri. Ya kayak begitu juga Khalid bin Walid juga tidak ada kemudian tersinggung dan lain sebagainya. Karena apa? Punya keyakinan yang kuat bahwa ingin mendapatkan nilai keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala li ansurul kafa in syi'ta asarta biha Khalidan.
Wa qultu ma kuntu liuthira ala su'dika ahadan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allah labanan falyaqul Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sudah dibahas sebelumnya, ketika beliau menikmati makanan, menikmati minuman, maka beliau memberikan satu bimbingan kepada kita untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon kepada Allah nilai keberkahan. Maka disampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza at'amallahu ta'am, ketika Allah memberikan sebuah makanan rizki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menikmatinya, maka beliau selalu berdoa dengan Allahumma barik lana fi, ya Allah berikan keberkahan di dalam makanan-makanan ini. Kemudian wa'at ibna khairan minhu, dan berikanlah makanan-makanan ini adalah makanan yang sangat baik. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum sebuah minuman, terutama adalah labanan, yaitu susu, beliau menyatakan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya. Jadi pengambil redaksi doa makan yang selalu kita dengar, ya, redaksinya sebenarnya tidak kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, akan tetapi redaksi yang hadis itu diambil, sebagian dari hadis tersebut diambil, ya. Jadi fihi ini adalah, arti fihi adalah rizki-rizki yang Allah berikan kepadanya. Maka artinya dengan doa itu juga mengambil bagian dari redaksi dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa say'un yujzi'u makana ta'am wasyarab ghairal laban. Tidak ada satu minuman yang bisa menduduki posisi pengganti makan dan minum. Artinya umpama enggak ada makanan, cukup dengan minum saja, itu yang diperintah oleh Rasulullah untuk menggantikan makanan dan minum itu adalah labanun, yaitu air susu. Jadi belum ada, ya, makanan selain air susu yang bisa menduduki untuk menggantikan makanan dan minuman yang cukup. Maka apa yang diungkapkan Rasulullah ini terjadi sebagaimana faktanya yang kita lihat. Dulu di masa-masa lalu belum banyak alat makanan bantuan gitu. Kalau seorang anak balita zaman dulu makanannya apa? Ya makannya diambil dari nasi, ya, kemudian ditim, kemudian dicampur dengan pisang kepok zaman dulu. Tapi ada juga seorang anak yang masih balita itu nggak bisa untuk dibantu makanan apa-apa. Yang ada cuman air susu ibu aja. Itu sampai 1 tahun sampai 2 tahun dia cukup makan itu saja. Ini adalah yang dinyatakan Rasulullah itu sudah terjadi sejak masa lalu, bahwa yang bisa menggantikan makan dan minum cukup itu adalah cukup dengan air susu tersebut. Maka air susu ini air yang sangat nilai keberkahan luar biasa, disuruh kita selalu menikmatinya dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu qaidan. Rasulullah memberikan bimbingan kalau minum beliau selalu qaidan, dalam kondisi beliau duduk. Wa kana dzalika adatuhu. Dan Rasulullah meminum dengan kondisi dengan duduk itu ada tuh kebiasaannya. Jadi Rasulullah selalu memberikan satu contoh di mana Rasulullah meminum selalu dilihat oleh para sahabat memberikan contoh bil qu'ud atau bil julus, dengan posisi duduk. Rawahul Muslim. Wa fi riwayatin lahu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam naha anisyurbi qaiman.
Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dalam kondisi qaiman, berdiri. Artinya ini adalah meminum minuman yang selain air Zam-Zam. Meminum minuman yang selain air Zam-Zam, Rasulullah selalu memberikan contoh adalah minumnya dengan posisi duduk. Dan itu yang kebiasaan yang selalu ditampilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya adalah Rasulullah memberikan contoh ketika minum air Zam-Zam. Jadi beda antara minum air biasa, misalnya teh, kopi, air putih, susu atau madu. Semuanya ini adalah Rasulullah contohkan adalah minumnya adalah bil julus, dengan kondisi duduk. Namun yang air Zam-Zam ini Rasulullah contohkan adalah bil qiyam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzama wa huwa qaimun. Jadi ketika minum air Zam-Zam beliau dalam kondisi qaimun, berdiri. Tapi kalau minum air selain air Zam-Zam dalam kondisi jalisun atau qaidun, orang dalam kondisi duduk. Apa sebab-sebab Rasulullah memberikan contoh yang berbeda? Ternyata dalam penyelidikan para ilmu kedokteran bahwa di dalam tubuh manusia ini Allah ciptakan satu organ yang di situ sebagai penyaring, sebagai penyetiril ketika kita minum. Di saat kita ini minum dalam kondisi duduk, maka alat penyetirin itu akan berfungsi dengan baik. Sehingga minuman-minuman itu, entah itu air putih, susu, teh, kopi, yang kita minum dalam posisi dengan duduk itu terjaga. Yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan memberikan manfaat, ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak baiknya akan tersaring, tidak masuk ke dalam bagian-bagian yang menjadikan timbulnya bermacam-macam penyakit. Itu ketika air biasa selain air Zam-Zam itu perlu disaring, perlu disteril. Kemudian air Zam-Zam enggak perlu lagi. Karena air Zam-Zam adalah air yang terbaik di seluruh dunia, enggak ada lagi. Ya. Ada satu riwayat air Zam-Zam itu ta'mun ala ta'min. Makanan di atas makanan, minuman di atas minuman. Maka ketika air Zam-Zam itu kita konsumsi, anjurannya kita adalah bil qiyam, minumnya dengan posisi berdiri, biar masuk keseluruhannya ke dalam tubuh kita tanpa ada penyaringan sedikit pun, karena memang tidak perlu untuk disaring. Ini termasuk satu mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ayun khifar rajulu bi tuhfatin saqahu min ma'in zamzama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangan tamu-tamu yang Rasulullah berikan ikhtiram, penghormatan kepada tamu-tamu tersebut, selalu disediakan ma'u zamzam, air Zam-Zam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memuliakan tamu-tamu, ada tamu-tamu terhormat, diberikanlah beliau dengan air Zam-Zam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahmilu ma'u Zam-Zam, dan beliau selalu membawa air Zam-Zam. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kemudian beliau menyatakan, ketika aku melihat Rasulullah ternyata memberikan dua contoh tadi, ada minum dengan air selain air Zam-Zam dalam kondisi qa'idan. Ketika beliau meminum dengan air Zam-Zam, beliau adalah meminumnya adalah dengan kondisi adalah qa'iman. Ini adalah contoh yang pernah dilihat oleh para sahabat-sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanfukhu fi ta'amin wala sarabin wala yatanaffasu fil ina.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan kepada kita, jangan kita meniup makanan yang masih panas atau minuman yang masih panas. Jadi mendinginkannya jangan ditiup, mendinginannya mungkin pakai kipas atau pakai apa saja, yang jelas dibiarkan di situ saja, biar nanti beberapa waktu akan menjadi dingin. Yang waktu lalu sudah kita sampaikan, dalam satu hadis beliau menyatakan abridu bit-ta'am fa innal hara la barakatalah. Dinginkan dulu, artinya didinginkan itu sesuai dengan kapasitas kita. Kayak misalnya umumnya kalau di kita ada makanan-makanan yang disajikan dalam kondisi hangat, jadi bukan panas, hangat ya. Tapi kadang-kadang kita juga salah ngomong, wah yang paling enak ini ngopi yang panas, teh yang panas. Sebenarnya kalimatnya itu salah, ngomong yang paling enak apa? Kopi yang panas. Jadi bukan panas sebenarnya. Yang dimaksudkan oleh kita kalam itu adalah hangat. Jadi bukan panas. Jadi yang har itu tidak baik, ya. Ada satu daerah, Pak, pernah kita sampai itu di daerah Solo, naik ke puncaknya, ada di satu bukit yang dekat dengan Gunung Merapi. Di situ tempatnya sangat dingin, ya. Pada saat itu kami bertamu di situ, ada satu pengajian di situ. Kemudian saya dipesan sama adik ipar saya, Kak, nanti kalau diberi minum hati-hati. Di sini itu air baru mendidih, kemudian dituang di gelas, dibikin kopi atau teh, seolah-olah kita sentuh itu hangat, Pak. Seolah-olah kita sentuh hangat. Mungkin kalau kita tuang ke dalam rongga mulut kita, artinya diminum, rasanya kuat aja karena saking dinginnya. Tapi setelah itu baru terasa lidah kita ini seperti tersiram air panas. Makanya itu saya bener ya, kita ikutin gitu. Karena banyak terjadi tamu-tamu yang nggak tahu ya seperti itu. Jadi pulang justru dapat musibah. Pulang dari kampung situ lidahnya kayak habis kena air panas karena apa? Orang tidak terasa gitu kan. Itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau panas nggak bawa berkah, yaitu merusak juga kepada anggota tubuh kita, juga nanti mungkin di perut juga akan membahayakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syarifa yatanaffasu salasan wa huwa yaqul huwa ahna'u wa amra'u wa abra'u. Kemudian kalau minum adalah seteguk, kemudian minum lagi seteguk, minum lagi seteguk, kemudian berhenti. Nanti diulang lagi, begitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, bisa semuanya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi di dalam kita makan, di dalam kita minum, di dalam kita istirahat, tidur, semuanya kita ittiba kepada Nabi Muhammad, biar kita sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali ada untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita ngikutin apa yang dicontohkan Nabi, disitulah hakikatnya kita akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi keadaan apapun. Karena semua yang kita lakukan ada contohnya, ada bimbingannya, ada uswahnya. Itulah yang dimaksudkan kita terus mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad, tujuan utamanya agar kita bisa ittiba, menjadikan beliau uswah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.